Seminggu kemudian awan sudah sembuh seperti sedia kala. Seminggu kemudian seperti biasa aku ada di depan jalan rumahmu. Tidak seperti biasanya ibumu muncul dari dalam rumah. Dia melihat aku dari jauh. Aku buru-buru membalikkan badan hendak pergi dari sana. Terlambat ibumu memanggil namaku. Momo, katanya. Jangan pergi. Aku memutar kembali badanku berjalan ke arah rumahmu. Ya tante, aku sudah lama sekali tidak bicara dengannya. Tante tahu kamu tiap minggu ada di ujung jalan, katanya. Kenapa nggak mampir aja? Enggak tante, nggak perlu mampir, kataku. Sejujurnya aku tidak berani untuk bertemu dengan ibumu lagi. Rasa bersalah yang ada di dadaku ini seperti jangkar yang memberatkan langkah. Seharusnya aku, laki-laki yang nanti akan dititipkan untuk menjagamu, bisa menjagamu dari gunung itu. Gunung yang seperti seorang pesulap handal punya trik hebat menghilangkan orang yang tidak bisa dibongkar oleh netizen jahil di kolom komentar YouTube sekalipun. Kali ini aja masuk ya, kata ibumu. Enggak deh tante, aku... Ibumu melihat tajam ke arah mataku. Tante mau kamu masuk, ya? Aku mengangguk pelan masuk ke dalam. Sudah setahun kamu hilang, tapi ruang tamu rumahmu masih seperti yang aku ingat. Foto keluargamu dalam figura kayu dengan noda kopi di sudut kanan atas. Masih ada piano sumbang yang keluargamu selalu tunda untuk benarkan. Hal yang berbeda paling sepeda roda 3 milik adikmu ada di pojok yang berbeda dengan biasanya. Warnanya juga sudah pudar, berganti dari merah ke merah muda. Ibumu datang membawakan satu gelas air. Bunyi jam mengiringi kesunyian yang kami bagi. Kami saling menunggu siapa yang akan memecahkan keheningan ini terlebih dahulu. Pada akhirnya ibumu yang memulai. Kamu baik-baik aja. Baik, semua baik, kataku. Masa? Tanya ibumu. Iya, kataku. Tante masih suka ngobrol sama mama kamu loh, teleponan, kata ibumu. Hening. Suara jam kembali mengisi kesunyian. Kami semua kangen sama Nadia, kata ibumu. Kangen banget. Ibumu berusaha setengah mati untuk tidak menangis. Tapi menunggu bukan berarti kamu harus menyiksa dirimu. Tante juga menunggu dalam cemas. Tapi bukan berarti hidup kita tidak berlanjut. Iya, Tante. Tante juga berharap dia ketemu, baik sehat maupun tidak. Meskipun menguburkan anak sendiri adalah hal paling ditakutkan semua orang tua. Aku hanya bisa mendengarkan. Tante sama Om tahu kok. Seminggu sekali kamu mampir di ujung jalan, seperti orang bingung memandang awan melihat ke rumah kami. Kami tahu kok, kamu orang terakhir yang ngobrol sama dia sebelum dia berangkat. Kami tahu kok, kalau di hati kamu merasa bertanggung jawab atas ini semua. Aku akhirnya membuka suara. Aku cuma menyesal aku gak bisa mengubah apa yang terjadi. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Kami bahkan tidak menyalahkan siapa-siapamu. Kami bahkan tidak menyalahkan kamu. Kenapa kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Air mataku mulai terkumpul. Ayahku pernah bilang, laki-laki gak boleh nangis, kecuali saat dia kecewa kepada dirinya sendiri. Lia bilang kamu ngambil kucing yang ada di got itu ya? Tanya ibumu. Lia adalah adikmu yang baru masuk SD. Ternyata dia tahu entah dari mana. Mungkin tetanggamu ada yang melihat dan memberitahunya. Iya, aku rawat tante. Namanya Awan. Aku kasihan dia hampir mati di situ, jawabku. Ibumu memajukan badannya ke depan. Setengah tersenyum dia bilang, Mo, kamu bisa memberikan hidup yang baru untuk kucing itu. Kamu juga bisa memberikan hidup yang baru untuk diri kamu. Kamu bisa menolong dirimu sendiri. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku ingat kalimat ibumu ini mirip dengan yang kamu ucapkan. Aku ingat kita berdua selesai nonton Avengers, lalu kamu membuang plastik minum di tempat sampah, lalu masih terbawa action film tersebut aku berkata kepadamu, kapanpun kamu dalam bahaya, aku pasti tolongin kamu. Kamu malah menjawab, coba aku mau tanya, kalau misalnya kita keracunan nih, penawarnya cuma satu, kamu mau kasih ke siapa obatnya? Aku jawab dengan gagah, ke kamu lah. Kamu malah tertawa. Aku gak mau. Aku mau kamu menolong dirimu sendiri. Kenapa? Tanyaku. Karena aku sayang kamu, katamu sambil tersenyum. Setelah satu gelas air putih habis, aku keluar dari dalam rumahmu. Ibumu memeluk aku erat. Dia lalu masuk ke dalam meninggalkan aku berjalan menjauh dari rumahmu. Aku melangkah perlahan-lahan sambil melihat sebongkah awan di atas langit biru.
Awan tersebut bergerak perlahan-lahan, berarak-arak ditiup angin. Aku memicingkan mata. Awan hari ini masih tidak terlihat seperti seekor kucing. Namun, hari ini awan terlihat seperti sesuatu yang pergi menjauh, meninggalkan beban yang selama ini membuatnya berhenti. Seperti seseorang yang bebas kembali.